Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bab 12 tentang akhlak aspek moral ajaran Islam. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfia Azmunafa, yang kedua ada Algifara Maulidansyah, yang ketiga ada Dalva Davina, dan yang keempat ada saya sendiri, Farisha Lawia. Materi yang akan kelompok kami bahas, yang pertama ada Islam dan persoalan moral. Yang kedua ada akhlak, dimensi moral ajaran Islam. Yang ketiga, pendidikan akhlak moral. Dan yang keempat ada tasawuf, ekspresi batin akhlak Islam. Langsung aja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifara Maulidansyah dengan NIM 2304523. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persoalan baik, buruk, dan benar salah. Pertama adalah perlunya norma dan standar moral, kepentingan dan tujuan yang dikehendaki oleh setiap manusia dalam menjalani hidupnya berbeda-beda. Oleh karena itu, standar untuk mengubur dan menilai baik buruknya sesuatu jadi tergantung pada diri masing-masing setiap orang. Ukuran baik buruk pun menjadi tidak jelas dan beraneka ragam. Maka dari itu, dalam meniti dan menata kehidupan itu, kita perlu adanya norma. Kita memerlukan standar untuk menentukan secara objektif apakah perbuatan dan tindakan yang kita pilih itu benar atau salah. Yang kedua adalah agama Islam sebagai rujukan baik buruk dan benar salah moral. Apakah terma baik buruk dan benar salah bersifat objektif ataukah subjektif, atau hanya Tuhan saja yang mengetahuinya? Seperti fenomena berbakti kepada orang tua yang merupakan nilai universal yang dipandang baik dan benar oleh semua manusia di dunia. Kisah Alqomah sangat berhasil menciptakan tradisi berbakti kepada ibu, sekaligus mitos larangan menyakiti sekecil apapun perasaan sang ibu. Ekspresi berbakti kepada orang tua bisa bervariasi. Malah pada suku Eskimo di Denmark, seorang anak yang membunuh orang tuanya yang sedang sakit selama 7 hari berturut-turut dianggap sebagai perbuatan berbakti. Pada dasarnya, manusia tidak bisa menentukan baik dan buruknya suatu perkara, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oke, yang kedua adalah Islam sebagai norma kehidupan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia jalan mana yang harus ditempuh dalam meniti dan menata kehidupan, sehingga tercipta suatu tatanan hidup yang selaras dengan sunatullah yang berlaku secara tetap dan umum. Islam menetapkan norma-norma kehidupan itu sebagai ukuran standar untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, baik secara individu atau bersama-sama, sudah benar atau tidak. Norma-norma Islam diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan, serta harapan dan penyesalan atas sesuatu perbuatan yang dilakukan. Yang baik dan yang buruk adalah apa-apa yang diharapkan oleh Islam untuk dilakukan, apa-apa yang dilarang dan dicegah, dikecam dan tidak diharapkan untuk ditinggalkan. Yang buruk, yang tidak baik adalah apa-apa yang dilarang, dicegah, dikecam, dan diharapkan untuk tidak dilakukan, dan apa-apa yang diperintahkan, didorong, dipuji, dan diharapkan untuk ditinggalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Dalva Davina dengan NIM 2300797 akan menjelaskan tentang akhlak. Di sini saya akan menjelaskan makna akhlak. Akhlak yang berasal dari bahasa Arab atau tabiat dan karakter adalah tindakan nyata dan kebiasaan sehari-hari yang mendalam, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 68. Adapun menurut ahli yaitu Ibnu Miskawayh, atau akhlak itu bisa disebut dengan sifat jiwa yang mendorong perbuatan spontan yang baik. Terus adapun menurut Murtado Mutahari, akhlak merupakan keadaan permanen yang menghasilkan perilaku terpuji termasuk sikap adil, setia, dan bijaksana.
Kedua, ada misi dan tujuan utama agama Islam. Akhlak atau moralitas merupakan tujuan inti dari setiap diutusnya Rasul di tengah-tengah suatu umat. Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mulia dan memiliki akhlak terpuji, menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Misi kenabian untuk menyempurnakan akhlak yang mulia adalah bentuk kasih sayang Allah bagi manusia, agar akhlak mulia tersebut sejalan dengan akidah Allah, berdasarkan keimanan, dilakukan dengan niat lillah karena Allah, dan secara ikhlas tanpa pamrih. Selanjutnya ada cakupan, sumber, dan model akhlak Islami. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah, yaitu membina hubungan dengan Allah sebagai pencipta. Kedua, ada akhlak pada diri sendiri, yaitu membersihkan jiwa dan memperoleh ketenangan. Ketiga, ada akhlak terhadap sesama manusia, yaitu menciptakan suasana sosial yang harmonis. Keempat, ada akhlak terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian dan merawat alam. Selanjutnya ada sumber akhlak Islami, yaitu ukuran-ukuran normatif yang tercakup dalam ajaran akhlak Islam tersebut bersumber dari Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebenarannya tidak dapat dibantah, dan hadis sebagai sumber ajaran kedua, yang dimana dijelaskan dalam surat Al-Najm ayat 53, yaitu tiadalah ia berkata dari hawa nafsunya, apa yang ia katakan semata-mata dari wahyu yang ia terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiaz Munafa dengan NIM 2301354. Di sini saya akan menjelaskan upaya mencapai martabat manusia sempurna, yaitu pendidikan akhlak mulia. Pendidikan akhlak tidak bisa dipisah dari pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan akhlak justru diarahkan untuk mencapai manusia seutuhnya, atau dalam Islam untuk mencapai martabat insan kamil, yaitu manusia sempurna. Insan kamil adalah hamba Allah yang mengamalkan Islam kafah, yaitu secara totalitas dan secara optimal, yakni memenuhi perintah Allah, udkhulu fis silmi kafah. Untuk mencapai martabat insan kamil, hamba Allah yang dipanggil ke surganya, maka manusia yang sudah berwujud jiwa dan raga haruslah mengalami proses taroki, yaitu proses menaik menuju Tuhan dengan menundukkan rasa nafsu dan syahwat sekurang-kurangnya telah mencapai tangga nafsu mutmainah. Titik mutmainah adalah titik berangkat untuk kembali kepada Tuhan. Tapi dengan modal nafsu mutmainah pun masih diperintah lagi oleh Allah untuk menaiki tangga nafsu di atasnya, yaitu rodiyah, mardiyah hingga kamilah. Ulama sufi antara lain Imam Ghazali menjelaskan adanya 7 macam nafsu sebagai proses taroki atau proses menaik manusia menuju Tuhannya, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan yang terakhir itu ada nafsu kamilah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah, untuk mencapai martabat insan kamil, nafsu kita seharusnya berada di level 7, yaitu nafsu kamilah. Untuk mencapai martabat insan kamil ini hanyalah dapat terjadi untuk melalui suatu proses batin yang disebut dengan riyadhah, yaitu berlatih terus-menerus menundukkan nafsu dan syahwat. Ada 7 karakter inti sebagai dasar beragama yang perlu dipersonalisasikan melalui riyadhah, yaitu tahap pertama itu taubat. Orang yang berada dalam tahap taubat ini selalu menuduh kepada dirinya sendiri bahwa dirinya lah orang yang paling berdosa di dunia. Yang kedua itu zuhud. Orang yang berada pada tahap ini mempunyai kepedulian yang tinggi memajukan lingkungannya tanpa pamrih. Yang ketiga itu ada qanaah. Qanaah menerima pemberian dari Tuhan
dari Allah dengan senang hati seberapapun besarnya, baik besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Nah, tahap keempat itu ada tawakal. Tawakal ala Allah, menyerahkan atau mewakilkan segala urusannya kepada Allah. Yang kelima ada uzlah, yakni menyendiri di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan manusia pada umumnya. Tahap 6 itu mulazimatu az-zikri, yaitu melanggengkan zikir, ingatan kepada Allah dengan membuang ingatan-ingatan kepada selain Allah. Yang keempat itu ada, yang ketujuh itu yang terakhir ada sabar, yakni selalu sadar dan rela memaksa jiwa raganya sendiri untuk selalu mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Bersamaan dengan menanamkan 7 karakter inti yang baik, juga berusaha keras menghilangkan yang buruk, yang bagai api yang memakan habis kayu bakar. Jika karakter buruk ini akan terkikis, maka otomatis karakter-karakter buruk lainnya akan hilang karena dengan sendirinya. Hanya dengan penjelasan sepintas saja, inilah hakikat Islam dari tujuan dari pendidikan akhlak mulia dan moralitas dalam ajaran Islam. Baik, selanjutnya saya Farisha Lawia akan membahas tentang tasawuf, ekspresi batin akhlak Islami. Yang pertama ada tujuan dan sumber tasawuf. Tasawuf adalah suatu cabang dari ilmu keislaman yang lebih menekankan pada tujuan pembersihan diri melalui penerapan ajaran-ajaran akhlak secara sistematis dan peresapan nilai-nilai agama secara batinnya. Tujuan utama orang menempuh jalan tasawuf adalah keinginan kuat untuk merasa dekat dengan Allah sehingga Allah dirasakan hadir di dalam dirinya. Hal ini didorong oleh sebuah hadis yang berbunyi, "Dan hambaku terus-menerus bertakorup atau mendekat kepadaku dengan perbuatan-perbuatan baik sehingga aku mencintainya. Barang siapa yang aku cintai, maka aku akan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan tangan baginya." Untuk mencapai tujuan itu, ilmu tasawuf menawarkan cara-cara dan metode yang dapat dan harus ditempuh oleh seseorang yang menempuh jalan tasawuf yang disebut dengan salik. Metode tersebut dilalui dengan cara membersihkan diri dengan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Dimulai dengan melakukan taubah, kemudian dilanjutkan dengan menempuh fase-fase ketasawufan yang disebut dengan makomat dan alwal sampai mencapai ma'rifat. Selanjutnya yang B, sumber-sumber ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tasawuf mengambil sumber dari ayat-ayat suci Al-Quran, peri kehidupan, perilaku, dan perkataan Rasulullah, serta peri kehidupan para sahabat. Ketiga sumber ini dipegang teguh oleh kaum sufi periode-periode pertama, seperti gerakan zuhudnya Hasan al-Bashari dan Robi'ah al-Adawiyah, sampai munculnya tarekat pada abad keempat. Oleh karena itu, gerakan tasawuf pada awal perkembangannya adalah murni Islami. Hingga datang sebagian penganut aliran tasawuf yang memasukkan ajaran mistik dan falsafah asing sebagai sumber ajarannya. Ketika itu muncullah ajaran-ajaran dan konsep-konsep tasawuf yang merupakan hasil campuran dari mistik Islam, mistik asing, dan falsafah. Gerakan dari sufi yang mencampuri ajaran falsafah disebut tasawuf falsafi. Gerakan ini sering melahirkan konsep-konsep tasawuf yang dianggap menyimpang oleh pandangan Islam umumnya dan kalangan sufi lainnya. Nah, yang kedua ada perkembangan ilmu tasawuf. Pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, sebutan dan istilah tasawuf tidak dikenal, meskipun pelaksanaan konsep-konsep tersebut dalam realis kehidupan tampak pada sebagian mereka. Demikian pula para tabi'in atau yang hidup sezaman dengan para sahabat. Gerakan ke arah tasawuf mulai tumbuh sekitar akhir abad 1 Hijriah dalam bentuk gerakan zuhud, yakni mengasingkan diri dari urusan duniawi untuk khusyuk melakukan ibadah dan berdoa. Para pengikut atau penempuh gerakan ini disebut zuhad, artinya orang-orang yang zuhud. Termasuk dalam gerakan ini adalah Hasan al-Bashari dan Rabi'ah al-Adawiyah.
Pada fase ini, gerakan tasawuf hanya sebagai metode ibadah. Istilah tasawuf muncul kemudian pada awal abad 3 Hijriah. Istilah ini dikenal dan dirumuskan oleh Ma'ruf al-Qurshi dan berkembang menjadi sebuah ilmu dan ciri-ciri tersendiri yang terpisah dari ilmu fikih. Pada periode ini, gerakan tasawuf mulai tumbuh sebagai metode menuju makrifat. Sekitar abad keempat Hijriah muncullah dalam gerakan tasawuf tarikoh-tarikoh atau tarekat-tarekat yang merupakan lembaga atau madrasah tempat para salik berkumpul untuk mendapatkan ilmu ketasawufan dan prakteknya dari guru-guru sufi yang disebut syaikh. Pada abad kelima Hijriah, datang Imam Al-Ghazali. Ia berusaha mengembalikan tasawuf ke jalannya yang lurus dan selaras dengan yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak abad ke-8 Hijriah, ilmu tasawuf tidak berkembang lagi dan tarekat-tarekat baru pun tak muncul lagi. Para penempuh ilmu tasawuf hanya memanfaatkan ajaran tarekat yang masih ada yang merupakan peninggalan masa lampau. Mereka hanya melakukan peringkasan dan penguraian pada buku-buku tasawuf terdahulu. Dalam fase ini, meskipun banyak pengikut dalam aliran tasawuf, tidak pernah muncul lagi kepribadian sufi yang seperti ditunjukkan oleh para sufi pada periode-periode awal yang menunjukkan posisi spiritual yang mengagumkan. Selanjutnya yang ketiga, beberapa konsep dalam ilmu tasawuf. Yang pertama ada makomat, didefinisikan sebagai makomul atau posisi hamba di sisi Tuhannya dalam hal melaksanakan ibadah, mujahadah, dan riyadah. Yang termasuk ke dalam makomat itu diantaranya yang pertama ada taubah, yaitu proses menjauhkan diri dari dosa-dosa. Yang kedua ada zuhud, yaitu penjauhan diri dari kesenangan duniawi. Yang ketiga ada waro. Nah, waro ini penjauhan diri dari hal-hal yang tidak jelas halal haramnya. Yang keempat ada fakor. Fakor adalah tidak menuntut lebih dari apa yang diperlukan. Yang kelima ada sab. Nah, sab ini tahan uji dalam segala urusan. Yang keenam ada ridho. Ridho adalah rela atas segala keputusan Tuhan. Dan yang ketujuh ada tawakal. Tawakal adalah penyerahan hasil usaha kepada keputusan Tuhan. Selanjutnya ahwal. Ahwal ini didefinisikan sebagai keadaan hati yang diperoleh dan dirasakan selama menjalani makomat dalam tasawuf. Yang termasuk dalam keahwal diantaranya adalah yang pertama ada murokobah, rasa kedekatan. Yang kedua ada mahabah, rasa kecintaan. Yang ketiga ada kauf, rasa takut dan khawatir. Yang keempat ada raja, rasa penuh harapan. Yang kelima ada sya'uk, rasa kerinduan. Yang keenam ada ins, rasa kelembutan. Yang ketujuh ada tumaninah, rasa ketentraman dan ketenangan jiwa. Yang kedelapan ada musyahadah, rasa penyaksian. Dan yang kesembilan ada yakin, rasa kepastian. Semua hal-hal di atas adalah dalam hubungannya dengan Tuhan, bukan tentang manusia atau makhluk. Sebagai contoh, sebuah ungkapan sufis dari Rabi'ah al-Adawiyah tentang mahabbah.